Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amil Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Deviana Safa dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020 kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai era Society 5.0. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Era Society 5.0. Society 5.0 merupakan komponen utama manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan dan masalah ekonomi manusia di kemudian hari. Era masyarakat 5.0 diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan memberikan peluang dan degradasi manusia. Perjalanan menuju Society 5.0. Pada Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan Society 5.0, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Pada Society 5.0, manusia dituntut untuk bisa dalam berbagai hal. Pertama, manusia harus bisa memanfaatkan sistem teknologi dan informasi yang semakin berkembang maju agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman. Kedua, manusia harus bisa memecahkan masalah yang kompleks agar dapat menjadi problem solver bagi dirinya dan orang banyak. Ketiga, manusia harus bisa berpikir secara kritis, bukan hanya sekedar dalam kelas, namun juga dalam kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan sekitar agar timbul kepekaan sosial. Keempat, manusia harus bisa melakukan inovasi-inovasi sehingga melahirkan berbagai kreasi yang memberikan kontribusi bagi kemajuan lingkungan dan masyarakat umumnya. Kelima, manusia harus bisa kreatif dalam menciptakan suatu hal karena akan mendorong pengembangan diri dan meningkatkan efisiensi diri. Keenam, manusia harus bisa berkolaborasi dengan manusia lainnya karena dapat memperluas networking dan cepat dalam menyelesaikan masalah bersama. Ketujuh, manusia harus bisa memanajemen diri dan manusia lainnya guna menggambarkan diri menjadi seorang manajer yang mengorganisir sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kedelapan, manusia harus berorientasi pada masa depan, karena pada manusia Society 5.0 mulai memikirkan kebutuhan masa depan yang nantinya memberikan kemudahan bagi sumber daya manusianya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Society 5.0 memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, kehidupan manusia lebih selaras dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalani kehidupan, masyarakat 5.0 mampu beradaptasi menjalani kehidupan yang selaras dan berkelanjutan mengikuti perkembangan era yang ada. Yang kedua, mengefektifkan layanan kesehatan. Dengan layanan kesehatan berteknologi kecerdasan buatan dapat mendukung efisiensi praktik medis di ruang perawatan. Selain itu, kecanggihan teknologi juga menghubungkan sekaligus membagikan informasi mengenai dunia kesehatan. Yang ketiga, mempermudah mobilitas. Saat ini, akses dapat mudah dijangkau dengan kecanggihan teknologi seperti drone dan alat transportasi umum otomatis seperti bus dan kereta komuter. Yang keempat, peningkatan kualitas infrastruktur. Dengan memanfaatkan sensor, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi yang relevan untuk memeriksa dan memelihara infrastruktur, tentu akan meningkatkan kualitas infrastruktur dan kemajuan negara. Dan yang terakhir, membangun pertumbuhan ekonomi manusia dan negara. Dengan masyarakat yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan suatu hal dan memberi nilai tambah begitupun pada kegiatan ekspor-impor barang yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi manusia dan negara. Adapun tantangan era Society 5.0, yang pertama, sulit memperoleh data akurat dan aktual. Banyaknya informasi yang tersebar tidak berdasarkan kenyataan atau hoaks. Yang kedua, tergantikannya pekerjaan manusia oleh robot dan mesin canggih. Hal ini menimbulkan minimnya kesempatan kerja pada manusia sehingga menganggur. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan internet. Banyak manusia menjadi malas dan cepat bosan dalam menjalankan suatu pekerjaan karena ketergantungan internet. Yang keempat, masih adanya manusia yang tidak bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Manusia menjadi lupa cara berkomunikasi yang baik dan benar. Terkadang perkataan yang diberikan di media sosial menyinggung perasaan orang lain dan berdampak pada sanksi hukum yang merugikan diri sendiri. Itu dia pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai era Society 5.0. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.